pemirsa, pada pagi ini saya sedang berada di pasar Minggu. Nah, sebelumnya, apa sih pasar itu? Pasar adalah pusat kehidupan yang memancarkan warna dan energi dengan deretan kios yang menjual berbagai barang, mulai dari sayuran hingga kerajinan tangan. Pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga menjadi titik temu sosial di mana beragam budaya dan komunitas saling bertukar informasi dan pengalaman. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber. Langsung saja saya tanyakan pertanyaan yang akan saya tanyakan. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia saya wawancarai. Boleh perkenalkan nama Ibu? Nama Ibu Yuni. Dengan Ibu Yuni ya. Iya. Ibu, saya dengar pasar Minggu ini salah satu pasar yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Bengkulu. Menurut Ibu bagaimana? Itu mungkin pendapat itu benar, tapi sekian tahun yang lalu, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Tapi kalau untuk sekarang, adik bisa lihat sendiri kan betapa sepinya kami, betapa banyaknya toko-toko yang udah pada tutup karena mereka udah alih usaha. Yang tadinya dagang sepatu, dagang pakaian, sekarang mereka dagang lontong, cemilan, ada yang jual jual makanan keliling seperti kue talam meler, lepat ubi, lepat pisang. Jadi banyak beralih ke makanan atau kuliner karena mereka untuk mempertahankan hidup. Apalagi yang mereka suami istri, pencariannya ya di PTM ini kan. Terus mereka juga ada pinjaman bank. Jadi otomatis mereka alih usaha. Yang tadinya grosir besar pun, misalnya grosir, tahu saya sebutkan ya grosir apa gitu kan, pokoknya yang nyangkut pakaian mulai dari jilbab sampai sepatu lah, jilbab, baju, rok atau gamis atau sepatu itu pada umumnya udah beralih usaha. Ada yang usaha kuliner, ada malah tutup sama sekali gitu. Selain itu, menurut Ibu bagaimana sih infrastruktur atau fasilitas yang disediakan di Mega Mall ini? Kalau untuk fasilitas yang standar gitu ya, udah memenuhi seperti WC, bersih, tempat sholat ada. Tapi kalau untuk ini fasilitas untuk keamanan, misalnya kalau terjadi kebakaran seperti kemarin itu kan, kebakaran PTM, jadi fasilitas pemadam kebakaran itu sangat minim. Mereka nggak bisa masuk lebih dekat lagi ke bangunan karena seperti antara Mega Mall sama PTM itu kan ada pelang yang bisa cuma lewat motor. Jadi untuk mobil pemadam kebakaran nggak bisa lewat di situ. Nah, begitu juga dengan yang di sisi arah ke Barata Lama itu kan, di situ kan kayak bisa masuk mobil. Jadi kalau terjadi kebakaran atau apa gitu kan, mereka nggak bisa langsung menuju ke sasarannya, paling jarak jauh gitu. Tapi kalau untuk fasilitas pedagang atau pengunjung untuk standar yang dasar aja udah memenuhi sih. Baik Bu, apakah pasar Minggu ini dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penjual dan pengunjung? Itu Ibu bilang tadi kan, kalau untuk standar aja lumayan nyaman lah, sesuai dengan sesuai dengan kontraknya di sini. Jadi itulah kalau untuk standar yang paling rendah udah memenuhi lah. Tapi kalau untuk AC segala macam kan nggak ada ya. Terus sejak kebakaran mungkin untuk nyaman, untuk kenyamanan ya lumayan lah. Tapi kalau untuk keamanan kami masih ragu karena sejak kemarin kebakaran bangunan ini kayaknya tidak dirobohkan secara keseluruhan gitu kan, malah nggak dirobohkan, cuman di semen ulang gitu kan, dicor ulang. Jadi kami nggak tahu karena api itu kan hidupnya kemarin itu hampir 24 jam ya, walaupun api yang berkobarnya nggak kelihatan, tapi yang di dalam karena banyak barang-barang dasar-dasar yang ada yang berupa plastik, karet gitu, jadi api itu lama. Sementara tiang-tiangnya nggak diganti, besi-besi bangunan nggak diganti. Untuk kenyamanan ya lumayan lah, tapi kalau untuk keamanan itu masih diragukan, itu aja. Apakah sebelum kebakaran kemarin sama sesudahnya itu
gimana ya, bangunannya masih seperti ini apa beda Bu sebelum kebakaran? Beda dek. Karena kalau sebelum kebakaran kemarin terasa kokohnya itu, kenapa dibilang kokoh ya, seperti kunci gembok ya, kunci gembok rolling ini kan ada gemboknya di situ. Nah itu tuh kan nggak di keramik pas yang dikunci itu. Jadi kalau dicungkil-cungkil pakai tangan aja pasirnya itu berderai, nggak kokoh dan gampang lepas itu kuncinya. Kalau kemarin itu kan betul-betul ini ya menyatu antara tempat kunci gembok sama lantai bangunan. Kalau sekarang enggak. Begitu juga kan banyak retak-retak. Kayak keramik-keramik ini kan banyak tempelan, adik bisa lihat. Terus nanti kalau adik turun tangga di situ nampak itu ada retak antara bangunan dengan tangga itu udah banyak retak-retak di situ. Beda banget. Teman-teman, dari hasil penelitian saya tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pasar ini akan semakin berkembang dengan adanya teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Faktor-faktor seperti digitalisasi, aksesibilitas, dan kebutuhan akan kenyamanan menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar. Selain itu, adanya kompetisi yang ketat mendorong inovasi dalam produk dan layanan, serta pentingnya pengalaman belanja yang menyenangkan bagi konsumen. Penelitian juga menekankan perlunya adaptasi strategi bisnis untuk memenuhi harapan konsumen yang terus berubah. Teman-teman, itulah yang dapat saya jelaskan di dalam video ini. Sekian saya ucapkan, terima kasih.